Oke teman-teman, di sebelah gue ada Yamaha NMAX Turbo Tech Max dan kali ini gue ada di Yamaha Flagship Shop Cempaka Putih dan pagi-pagi banget ini kita bakal naik motor ini. Ya kita nyobain motor ini lagi tapi sekarang lebih jauh karena Yamaha ngundang Yuzon buat nyobain motor ini dari Jakarta sampai ke Jogja. Jadi kita bakal pakai motor ini selama kurang lebih 3 hari, ya kan? Di hari pertama ini Jakarta sampai Cirebon, terus besok itu Cirebon sampai Wonosobo, terus dari Wonosobo langsung ke Jogja. Nah jadi bakal menarik banget nyobain motor satu ini secara jarak yang lebih jauh, nyobain Y-Shift atau dan YECVT-nya itu juga secara lebih jauh di jalanan yang real. Semoga aja bisa gue gambarin ya impresi dari naik motor ini selama kurang lebihnya ada 300 kiloan lebih kalinya ya, 400-an lah, gue lupa tempatnya berapa. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Bersama gue Brian, selamat menonton. Wih, udah ganti baju aja karena ini udah hari kedua, jadi udah semalam udah sampai tadi sore nyampe Cirebon kemarin sore. Terus gue udah nginep karena kemarin udah terlalu sore, jadi nggak sempet bikin report dari perjalanan hari pertama. Nah di sini bakal gue ceritain. Jadi di hari pertama itu karena emang rutinnya Pantura itu lurus-lurus aja, nggak banyak belok-belok, nggak banyak yang nikung-nikung gitu ya, bener-bener lurus aja sampai bosan, sampai ngantuk pokoknya. Nah perjalanannya tuh pakai si NMAX Turbo, kemarin gue pakai Turbo Tech Max ya, itu lebih dia kalau emang ngejar orang di depan gitu ya, kita misalnya ketinggalan gitu ngejar orang di depan, pakai Y-Shift itu emang bener-bener ngebantu banget buat akselerasi yang cepet gitu. Tapi ternyata yang gue baru tahu ketika lu pakai Y-Shift itu kecepatan tertingginya tuh malah nggak dapet, jadi nafasnya itu jadi lebih pendek gitu. Jadi cepet banget sampai 9000 rpm, cepet banget limitnya juga. Jadi yang gua kemarin coba ya pakai Y-Shift itu di 9000 rpm itu baru dapat 105 km per jam. Sementara kalau gua nggak pakai Y-Shift itu sampai 122 km per jam tuh masih bisa. Emang nafasnya panjang banget, nggak bakal sampai limit lah gitu. Nah karena nggak pakai Y-Shift, akhirnya gue perjalanan tuh yang trek lurus panjang, butuh nafas panjang, itu gue nggak pakai Y-Shift, bener-bener pakai S-Mode aja. Nah S-Mode ini emang bener-bener enteng. Gue kira tuh pakai mode yang sport tuh bikin lebih boros bensin, ternyata nggak juga. Jadi gue dapet sekitar 40 km per liter. Yang lain tuh ada yang 35, ada yang 34. Nah gue sampai dapet 40 km per liter. Dan kemarin tuh perjalanan sekitar 230 km-an, itu bener-bener enak. Dan kalau yang T-Mode itu emang lebih kepake ketika macet dalam kota. Karena kalau pakai S-Mode macet dalam kota, tenaganya terlalu agresif. Jadi mendingan pakai yang T-Mode kalau macet-macetan. Jadi tarikan lebih halus, lebih enak, nyantai gitu, nggak usah kayak kaget-kaget. Nah sekarang ini udah hari kedua. Hari kedua ganti motor, gue pakai yang merah ini, NMAX Neo. Nggak tahu ntar kalau di perjalanan bakal ganti-ganti lagi. Gue sih berharap dapet yang performance damper ya, karena emang perjalanan ke Dieng nih nanti. Jadi bakal belok-belok segala macem. Kayaknya sih enak pakai damper ya, tapi ntar lihat ada yang mau tukeran apa enggak. Kalau enggak gue tetap pakai si Neo ini, dan harusnya sih tetap mumpuni ya si Neo ini ya, karena emang mesinnya baru segala macem. Dan sekarang mau siap-siap dulu, tungguin aja update berikutnya. Nanti mungkin nyampe di Dieng atau besok paginya lagi, nggak tahu, karena kemungkinan nyampe Diengnya itu penginapan itu katanya udah malam. Jadi kalau emang udah malam besok gue update. Stay tune, lihat aksi-aksi di jalanan nanti.
etapa yang ini belum nyampe Dieng, jadi ini daerah Krakalan, tapi sini baru ke hotel kayaknya langsung, dan kondisinya udah gelap, jadi daripada gua impresinya besok pagi, mendingan sekarang nih. Nah dari berangkat Cirebon itu gue dapet yang Neo, kayak yang tadi gue bilang ya. Nah awalnya tuh kayak sedikit kecewa gitu, kalau naik ke daerah Dieng, gue kan pakai yang Neo, yang mana nggak ada Y-Shift, nggak ada YECVT gitu. Jadi secara performa pasti lebih berkurang gitu kan. Tapi sepanjang perjalanan gue mikir, ya kalau pakai YECVT ada Y-Shift ke nanjak gitu kan pasti udah udah pasti bisa lah, pasti enteng. Nah, gue pengen tahu kalau si Neo ini nanjak apa enggak. Ternyata tetap nanjak cuy, dan daerah Krakalan ini tanjakannya ekstrim. Tadi sempet nanjak, nggak ada boyo sama sekali, bener-bener bahkan masih bisa sebelah-sebelahan sama yang pakai turbo juga. Jadi soal momentum aja. Dan sejauh ini sih masih enak, semuanya enak banget, handlingnya enak. Buat belok-belok tadi di sepanjang perjalanan ada di video, bisa dilihatin ya, belok-belok juga itu masih anteng banget walaupun belum pakai performance damper. Nah kalau pakai performance damper pasti lebih enak lagi. Dan sejauh ini oke sih si Neo ini, nanjak-nanjak gitu, VVI juga bekerja dengan bagus, nggak ada ibaratnya ya, sempat berhenti di tanjakan terus ngegas lagi tuh nggak ada ngeden-ngeden yang gimana gitu, tetap lancar-lancar aja, normal-normal aja. Jadi sebenarnya Neo ini pun masih worth it buat dibeli kayak gitu, buat nanjak-nanjak di daerah pegunungan juga masih oke banget buat dipakai. Oke cuy, akhirnya nyampe juga di Prambanan nih. Bisa lihat di belakang gue itu udah ada Prambanan, dan ini adalah pembukaan pertama dari Yamaha Maxi Day 2024. Nah, tadi pagi gue sebenarnya ada jalan dari Wonosobo itu sekitar jam 9 pagian, tapi karena emang kita keliling Dieng dulu, itu baru sampai sini maghrib nih, makanya agak-agak gelap nih videonya. Tapi sebenarnya perjalanan itu cepat, cuma sekitar 4,5 jam. Dan di hari ini gue pakai yang NMAX Turbo Tech Max. Jadi balik lagi kayak ke hari pertama, gue nggak sempat nyobain yang Ultimate, nggak apa-apa. Tapi nyobain yang ini juga udah seneng banget karena bener-bener di Pegunungan Bromo tuh Y-Shift-nya kepake banget. Buat nanjak, buat engine brake itu kepake banget. Karena banyak kontur yang miring, nanjaknya juga curam. Jadi ketika motornya udah agak ngeden gitu karena posisi dari berhenti gitu dari 0 km per jam, ya mendingan dibantuin pakai Y-Shift, itu langsung cepet banget naiknya. Dan itu juga salah satu cara buat irit BBM, karena kan emang dengan RPM langsung naik, kita nggak harus ngeden-ngeden lama-lama, nggak banyak bensin yang kebuang juga. Nah menariknya, dari Wonosobo ke Magelang istirahat, makan siang, lanjut lagi Wonosobo ke Prambanan ini gue boncengan cuy. Jadi gue juga nyobain impresinya motor ini buat dipakai goncengan. Nah selama goncengan itu bobotnya dua-duanya berat, membonceng berat, rider berat, dan tenaganya tuh masih ada gitu, masih bisa ngikutin yang nggak boncengan, walaupun emang nggak sekencang mereka, tapi seenggaknya nggak ketinggalan banget gitu. Jadi bener-bener nempel, masih bisa nempel, dan Y-Shift itu ngebantu banget ketika misalnya di lampu merah bener-bener berhenti, terus begitu hijau pada ngebut, nah kita juga bisa pakai Y-Shift karena boncengan, jadi lebih lebih cepet lah dibandingin nggak pakai Y-Shift kayak gitu. Dan tentu aja konsumsi BBM-nya lebih boros karena berdua ya. Nah yang kemarin kan yang hari kedua gue nggak nyebutin tuh konsumsi BBM-nya berapa. Yang kemarin tuh dapat di 43,5 karena gue sendirian, dan treknya juga banyak pantura gitu ya. Nah tadinya tuh di pantura tuh sempat 47,7, tapi karena naik-naik ke daerah Kelakar, ke Kayangan sampai ke Dieng gitu ya, itu turun jadi 43. Nah di hari ini boncengan itu dapat di sekitar 39,5 km per liter. Jadi ya dari yang hari pertama, kedua, ketiga angkanya nggak beda-beda jauh ya. Jadi emang selama perjalanan juga nggak ada pelan-pelan, nggak ada irit-iritan, bener-bener gaspol terus ya, dapat angkanya segitu. Nah sekarang udah nyampe, total perjalanan tuh mungkin sekitar 500 kilometeran ya. Jadi sekarang udah selesai perjalanannya di
etapa pertama NMAX Tour Bumi Nusantara gitu. Nah, berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah ya, gimana soal perjalanannya dan gimana soal si NMAX Turbonya gitu. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Bram by Yuzo Indonesia untuk mengetahui video berikutnya. See you in the next video. Bye bye.